Keadaan maupun perlakuan orang terhadap kita tidak menentukan masa depan kita. Tahukah Anda bahwa Tuhan dapat memakai hidupmu dan membuat engkau lebih besar dari yang bisa engkau bayangkan? Keadaanmu, orang tuamu, musuhmu tidak menentukan apa yang dapat Anda lakukan dengan hidup Anda. Keadaan maupun perlakuan orang terhadap kita tidak menentukan masa depan kita. Mari kita belajar dari hidup Daud. Daud itu tidak diperhitungkan oleh ayahnya. Dia tidak terlalu disayang oleh orang tuanya. Suatu hari Nabi Samuel datang ke rumah Isai, ayah Daud, untuk mengurapi salah satu anak Isai menjadi raja atas Israel. Tetapi ketika kakak-kakak Daud dipanggil, Daud tidak. Dalam 1 Samuel 16 ayat yang ke-11, Samuel berkata kepada Isai, "Inikah anakmu semuanya?" Jawabnya, "Masih tinggal yang bungsu, tetapi sedang menggembalakan kambing domba." Kata Samuel kepada Isai, "Suruhlah memanggil dia, sebab kita tidak akan duduk makan sebelum ia datang kemari." Dari ayat ini kita bisa lihat betapa Daud tidak diperhitungkan oleh ayahnya. Bahkan Daud mengungkapkan perasaannya dalam Mazmur 27 ayat yang 10. Daud merasa ditelantarkan oleh orang tuanya. Dia berkata begini, "Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku." Daud merasa orang tuanya meninggalkan dia. Dia tidak disayang, anak yang paling tidak disayang. Dan Daud ketika dia datang ke medan perang di mana bangsa Israel sedang diolok-olok oleh orang-orang Filistin, Daud datang kepada Raja Saul menawarkan bantuan untuk membantu maju berperang. Tapi Raja Saul malah meremehkan Daud. Dalam 1 Samuel 17 ayat yang ke-33, Raja Saul berkata begini, "Tetapi Saul berkata kepada Daud, 'Tidak mungkin engkau dapat menghadapi orang Filistin itu untuk melawan dia, sebab engkau masih muda, sedang dia sejak dari mudanya telah menjadi prajurit.'" Ya, dalam bahasa kasarnya, emang kamu siapa? Daud dipandang rendah oleh Saul. Dan tidak hanya itu, Daud dihina oleh musuhnya, yaitu bangsa Filistin. Dalam 1 Samuel 17 ayat 42 dikatakan, ketika orang Filistin itu menunjukkan pandangnya ke arah Daud, serta melihat dia, dihinanya Daud karena ia masih muda, kemerah-merahan dan elok parasnya. Orang Filistin menghina Daud karena penampilannya yang seperti anak kecil. Saya mau bilang, seorang Daud tidak diperhitungkan orang tuanya, tidak dianggap oleh rajanya, bahkan dihina oleh musuhnya, tidak membuat Daud lemah dan patah semangat. Daud sama sekali tidak menyalahkan orang tuanya, tidak menyerah karena keadaannya, dan dia tidak menjadi lemah ketika dia dipandang rendah oleh raja dan musuhnya. Daud di dalam pergumulan hidupnya, dia membangun kepercayaannya kepada Tuhan, dan dia fokus kepada apa yang dipercayakan dalam hidupnya, yaitu melindungi domba-dombanya. Dikatakan dia melawan singa dan beruang untuk melindungi domba-dombanya. Di dalam 1 Samuel 17 ayat 37, Daud berkata begini, "Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu." Kita bisa melihat bahwa selama Daud bergumul sendirian, selama dia mengembalakan kambing dombanya, Daud betul-betul mengalami Tuhan. Dia sendirian, dia harus menjaga domba-dombanya, dan ketika singa dan beruang datang, dia yang melawan mereka. Dan Daud melihat pertolongan Tuhan. Di dalam pergumulan hidupnya, Daud melihat pertolongan Tuhan nyata. Dan itu yang membuat iman Daud bertumbuh. Dan dia biasa bergaul dengan Tuhan. Daud tidak bisa mengandalkan siapapun. Karena orang tuanya tidak memperhitungkan dia. Dia tidak disayang. Di dalam kesendiriannya, dalam pergumulan hidupnya, Daud terlatih hanya mengandalkan Tuhan. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat, dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Kalau hari ini Anda merasa Anda kurang pintar, kurang hikmat. Kalau hari ini Anda merasa Anda biasa-biasa aja, Anda nggak bisa apa-apa. Kalau Anda hari ini merasa bahwa Anda lemah, Anda nggak punya apa-apa. Dengar baik, Tuhan itu senang memakai orang yang bodoh bagi dunia. Dan Tuhan itu senang pakai orang-orang yang dianggap lemah sama dunia.